Dua sedotan ini kami gosok-gosok terlebih dahulu ya ke kain. Ini nggak tahu kain apa ya, kain sutra kain apa ya? Nama kain ya. Jadi ketika ada penggosokan itu muatan terjadi perpindahan muatan elektron ya, karena yang bisa berpindah itu hanya muatan elektron. Sedangkan proton itu tidak akan pernah berpindah sampai ke satu. Ya, itu terus digosok. Semakin lama digosok itu semakin banyak elektron yang berpindah ya ke sedotan. Nah, oke. Ternyata sedotan yang lainnya itu berputar. Kenapa seperti ini terjadinya? Karena kedua sedotan ini mendapatkan elektron yang berlebih, ya. Karena kedua elektron mendapatkan elektron yang berlebih, jadi kedua sedotan ini bermuatan negatif, ya. Bermuatan negatif. Karena kedua sedotan bermuatan negatif, sehingga terjadi yang namanya gaya tolak menolak antara dua sedotan. Sehingga karena ada gaya tolak menolak, sedotan yang satu coba didekatkan ke sedotan yang lain, maka sedotan yang lain itu mencoba menghindar karena dia nggak sehat dengan menghindar ya. Oke, sedotan aja nggak mau apalagi manusia ya, makanya aneh kalau ada ya seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu paham ya. Jadi terjadi perpindahan elektron dari kain yang tadi ya ke sedotan karena keduanya elektronnya berpindah ke kedua sedotan dan jumlah elektronnya berlebih di bawah sedotan ini sehingga saling tolak menolak. Makanya ketika didekatkan itu saling berjauhan ya, bukan saling menjauh ya, ketika dekat itu menjauh ya, seperti itu. Itu untuk percobaan listrik statis. Oke, ini lalu yang kedua kita coba rancang rangkaian paralel ya pada listrik dinamis. Di sini ada bahan yang ditempel. Itu yang pertama, lampu, dua buah lampu yang disusun secara bercabang ya. Bercabang ini tadi ada dua titik bercabang, tidak satu jalur ya, ada dua jalur dibuat bercabang gitu ya. Ada jalur pertama, jalur kedua. Kemudian ada saklar. Saklar ini untuk ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami siapkan pertama dua buah lampu yang dibuat bercabang, dua titik ada dua jalur, kemudian ada saklar yang digunakan untuk membentuk rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka, atau menghubungkan arus dengan yang tidak menghubungkan arus itu menggunakan saklar. Kemudian yang ketiga ada sumber listrik, sumber tegangan untuk menghidupkan lampu ya. Pasti kita perlu sumber listriknya ya, salah satunya ini baterai. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu kabel sebagai pengantar listriknya ya. Nah, ciri dari paralel itu bercabang. Di sini memang tidak terlihat ya, hanya satu kabel. Padahal kalau kita lihat lebih detail, ini ada dua kabel ya. Ada dua kabel yang dimana dua kabel ini membentuk tiga titik jalur. 1, 2, 3. Jadi ini bercabang, tidak satu cabang ya. Tidak berurutan. Kalau saya kan berurutan, ini dibuat paralel. Nah, cuman di sini saklarnya kami simpan di luar. Ini kurang apa ya? Ini hanya sebatas untuk menyalakan dan mematikan lampu saja. Sebenarnya bagusnya saklarnya itu disimpan di tengah, di satu jalur, entah itu kiri atau kanan. Kalau misalkan simpan di sini, itu pasti yang nggak nyala ke sini. Kalau saklarnya dinyalakan ya, atau di off kan istilahnya, saklarnya di off kan ini pasti nggak nyala, tapi ini tetap nyala. Jadi itu paralel fungsinya. Jadi ketika satu saklar di off kan, itu lampu yang lainnya tetap nyala. Tapi kalau seri itu kelompok yang lain. Itu kalau saklarnya di off kan, itu dua-duanya mati. Itu bedanya kalau seri dengan paralel. Makanya itu harusnya fungsi saklarnya disimpan di sini. Makanya ketika dinyalakan, ini mah tetap nyala dua-duanya. Terus nanti kalau mau dicobakan ke anak-anak harusnya saklarnya disimpan di percabangan, bukan di sini. Kalau di sini kan nanti tidak bisa membedakan anak seri paralelnya di sebelah mana, Pak. Membedakannya harusnya saklarnya di tengah di sini. Jadi nanti terlihat kan nih ketika saklarnya di off kan, maka yang mati hanya lampu yang ujung. Ya, kalau misalkan di on kan dua-duanya nyala. Seperti itu saklarnya ya. Atau kalau misalkan dua saklar di sini, seperti itu ya penyimpanan saklarnya. Cirinya kalau paralel sama, arus di sini tetap tidak berubah ya. Arus di sebelum masuk percabangan itu tetap jumlah arus itu tidak berubah, tapi ketika masuk dalam percabangan jumlah arusnya berkurang. Karena di sini berlaku hukum
satu Kirchhoff, ya Kirchhoff, ya gitu. Jumlah tegangan di sini tetap tidak berubah. Kenapa? Karena tidak dibuat seri. Kalau paralel masuk ke dalam percabangan itu tegangannya tidak berubah tetap. Jadi kalau masuk ke paralel yang berubah itu arus, jumlahnya jadi mengecil karena bercabang. Tapi kalau tegangan ini kalau masuk ke percabangan dia tidak berubah, tetap 3 volt. Itu jadi kebalikannya. Kalau hukumnya itu kebalikannya. Kecuali kalau di seri nanti tegangannya berubah, arusnya tetap arusnya tetap tidak berubah kalau seri. Tapi kalau tegangannya justru berubah. Makanya yang seri itu nggak berhasil karena dia perlu tegangan yang lebih besar. Ya, itu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Untuk proses pembuatannya lumayan susah kali ya. Oke, itu saja Pak. Apalagi Pak? Itu kan kalau di apa? Kalau di LKPD yang dari modul, kita sebagai peserta itu diminta untuk merangkai, menggambar rangkaian, mengukur arus dan beda potensial, terus menghitung besaran lain yang tidak bisa diukur oleh alat itu kan. Nah, kira-kira itu lamun kubudak kumaha? Anak-anak paling penanaman dasar dulu Pak, basic dulu. Mereka harus dulu. Nggak akan keburu ya. Hambatan itu apa? Apakah hambatan itu di lampu saja? Atau di sini ada nggak hambatan? Sebenarnya ada hambatan itu. Jangankan di lampu, di sumber listrik aja itu ada hambatan, namanya hambatan dalam. R kecil itu hambatan dalam ada di lampu, di baterai. Belum hambatan luar itu hambatan yang berada di rangkaian listriknya, di luar dari sumber tegangan. Dari sinilah yang mengurangi nanti nilai arusnya. Jadi nilai daya terang itu kurang dari arusnya seperti itu ya, dari hambatannya. Kalau untuk anak memahamkan seperti itu agak susah. Kayaknya kalau misalkan mereka kecuali kalau misalkan anak sudah tentang listrikan Pak, sekarang dia sudah tahu arus, bagaimana konsep arus ketika di rangkaian listrik seri paralel. Dia sudah tahu tegangan, gimana kalau tegangan dibuat paralel, apakah sama atau berubah, gimana tegangan dibuat seri, apakah dekat atau